Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 8, lapisan jaringan. Lapisan jaringan atau OSI layer 3 menyediakan layanan yang memungkinkan perangkat akhir bertukar data melalui jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, IP versi 4 dan IP versi 6 adalah protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Enkapsulasi IP. IP merangkum segmen lapisan transport lapisan tepat di atas lapisan jaringan atau data lainnya dengan menambahkan header IP. Header IP digunakan untuk mengirim paket ke host tujuan. Karakteristik pengusaha perorangan. IP dirancang sebagai protokol dengan overhead rendah. Ini hanya menyediakan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengirim paket dari sumber ke tujuan melalui sistem jaringan yang saling berhubungan. Tanpa koneksi, IP bersifat connectionless, artinya tidak ada koneksi end-to-end, khususnya yang dibuat oleh IP sebelum data dikirim. Usaha terbaik IP juga memerlukan kolom tambahan di header untuk mempertahankan koneksi yang sudah ada. Proses ini sangat mengurangi overhead IP. Namun, tanpa adanya koneksi end-to-end telah dibuat sebelumnya, pengirim tidak mengetahui apakah perangkat tujuan ada dan berfungsi saat mengirim paket. Media independen tidak dapat diandalkan, berarti IP tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan memulihkan paket yang tidak dikirim atau rusak. Paket IPv4. IPv4 adalah satu protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Header IPv4 digunakan untuk memastikan bahwa paket ini dikirim ke perhentian berikutnya dalam perjalanan ke perangkat akhir tujuan. Bidang header IPv4. Nilai biner setiap bidang mengidentifikasi setiap berbagai pengatur paket IP. Diagram header protokol yang dibaca dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dan visual referensi ketika mendiskusikan bidang protokol. Bidang penting di header IPv4 mencakup berikut: versi, layanan diferensiasi atau self DS, time to live TTL, protokol, header checksum, alamat IPv4 sumber, alamat IPv4 tujuan. Keterbatasan IPv4. IPv4 masih digunakan sampai sekarang. Topik ini membahas tentang IPv6. Pada akhirnya akan menggunakan IPv4. Untuk lebih memahami mengapa Anda memilih protokol IPv6, Anda baiknya mengetahui keterbatasan IPv4 dan kelebihan IPv6. Ikhtisar IPv6. Pada awal tahun 1990-an, Internet Engineering Task Force (IETF) semakin prihatin dengan masalah IPv4 dan mulai mencari penggantinya. Kegiatan ini mengarah pada pengembangan versi IPv6. Perbaikan yang diberikan IPv melalui berikut: peningkatan ruang alamat, peningkatan penanganan paket, menghilangkan kebutuhan akan NAT. Bidang header IPv4 di header IPv6. Salah satu perbaikan desain utama IPv6 dibanding IPv4 adalah header IPv6 yang disederhanakan. Tajuk paket IPv6. Diagram header protokol pada gambar menghadapi bidang IPv6. Bidang dalam IPv6 mencakup hal berikut: versi, kelas lalu lintas, label aliran, panjang muatan, header berikutnya, batas hop, alamat v6 sumber, alamat v6 tujuan.
Keputusan penerusan host dengan IPv4 dan IPv6, paket selalu dibuat di host sumber. Host sumber harus dapat mengarah ke paket host ke host tujuan. Untuk melakukan hal ini, perangkat akhir host membuat tabel perutannya sendiri. Gerbang bawaan gateway default adalah perangkat jaringan, yaitu router atau switch layer 3 yang dapat merutakan lalu lintas ke jaringan lain. Host merutakan ke gerbang default. Tabel perutaran host biasanya menyertakan gateway default IPv4. Host menerima IPv4 gateway default baik secara dinamis atau dinamis host configuration protocol DHCP atau konfigurasi secara manual. Tabel peraturan host pada host Windows, perintah router print atau netstat R dapat digunakan untuk menampilkan tabel peraturan host. Keputusan penerusan paket router. Topik sebelumnya membahas tabel peraturan host. Bagian besar jaringan juga sebagai router yang merupakan perangkat perantara. Router juga berisi tabel routing. Tabel peraturan router IP. Tabel peraturan router berisi entry rute jaringan yang mencantumkan sebuah kemungkinan tujuan jaringan yang diketahui. Tabel peraturan menyimpan 3 jenis entry: jaringan yang terhubung langsung, jaringan jarak jauh, dan rute default. Peraturan statis. Rute statis adalah entry rute yang dikonfigurasi secara manual. Peraturan dinamis. Protokol peraturan dinamis memungkinkan router secara otomatis mempelajari jaringan jarak jauh, termasuk rute default dari router lain. Pengantar tabel peraturan IPv4. Perhatikan pada gambar bahwa R2 terhubung ke internet. Oleh karena itu, administrator mengonfigurasi R1 dengan rute statis default yang mengirimkan paket ke R2 jika tidak di entry khusus dalam tabel perutan yang cocok dengan alamat IP tujuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.